sesuatu yang menurut kita ini tidak sedang dinikmati. Mungkin kita diberikan sakit, mungkin diberikan miskin, atau mungkin kita diberikan kesibukan berbagai macam masalah. Wis pokoknya hidupnya ruwet. Menurut pandangan manusia ini pokoknya ruwet ya ulah ruwet. Ada aja masalah. Jadi secara logika kan, jadi Allah ini senang berata karo aku. Nah, ini kan begitu, bisa begitu. Tapi bagi Allah bukan begitu. Wa asa antakruhu wa antakruhu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang sesuatu yang menurut kita itu tidak nyaman, ternyata menurut Allah itu adalah yang dicintai, yang dipilih oleh Allah untuk kebaikan kita. Kadang-kadang juga sebaliknya. Wasa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang-kadang sesuatu yang kita senangi, yang kita cintai, kira-kira normalnya orang itu senang duit orang. Iya. Senang duit, senang kaya, ya kan? Iya. Itu sudah wajar manusiawi ya. Di hari-hari diberikan pokoknya gampang betul dari uang. Kayak Pak Kasmani gampang betul dari uang. Datang sendiri tuh. Dulu waktu masih Alhamdulillah. Pokoknya sesuatu yang di dunia ini kita betul-betul sangat cinta, sangat sayang, pokoknya senang apapun itu bentuknya, itu senang. Tapi bagi Allah belum tentu itu adalah sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita cintai, yang kita usahakan, kita upayakan mati-matian kalau ewes. Ya kan? Udah jam 6 pulang jam 6 sore, lembur sampai jam 3 malam. Innalillahi wa inna ilaihi. Gak apa mencari dolar ya kan? Iya. Bagus itu bagus untuk kemaslahatan kebahagiaan hidup di dunia. Maka dibarengi dengan korupsi, menipu. Nah, ini kan mengejar sesuatu keinginan dunia. Lah ini kan dicintai, kalau nggak cinta nggak mungkin lah, ya kan? Sampai korupsi nggak mungkin kalau nggak senang. Nah, karena kan ingin kaya, ingin happy. Karena pikirannya itu harta adalah segala-galanya. Harta adalah sesuatu yang buat kita bahagia. Harta dan sebagainya. Itu sesuatu yang dicari. Tapi bagi Allah belum tentu itu adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi bagi Allah itu adalah sesuatu yang sangat dibenci, yang sangat jelek. Sangat jelek. Maka wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu mengetahui. Inna Allah ala kulli syai'in qadir wa alim bidzati sudur. Bahkan di dalam masih dalam unak-unak ini aja Allah sudah mengetahuinya dan kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Makanya manusia itu tidak ada kuasa untuk menentukan sesuatu sesuai dengan pola pikirnya, itu tidak bisa. Karena kita sama sekali tidak mengetahui. Sementara Allah mengetahui segalanya dohiron wa batinan. Bahkan yang belum kita utarakan pun Allah ini sudah. Makanya disitulah kita ini wajib tetap husnudon terhadap apapun pada siapapun. Bahkan kalau di dalam kitab yang sufi, kita itu mencela ayam tidak boleh. Tidak boleh. Wih, kurang ajar ayam. Kurang sering. Iya. Telur dalam nggak boleh, karena dia juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kepada manusia sudah jelek betul, hitam jelek, wah dekil. Iya. Wah, terus naik pilihan yang banyak. Iya. Maka apapun yang terjadi, keadaan apapun kita harus betul-betul husnuzon kepada
Iya. Ada kamu gitu? Langka Iya. kayaknya. Ajaib. Terus langsung salah. Iya. Cari jodoh nggak dapat. Ah, itu. Pusing kayak. Iya. Nggak dapat aja pusing. Allahu Akbar. Bisa biasa. Cari kerjaan nggak dapat. Iya. Itu des itu. Masalah. Iya. Golek masalah. Maka apapun yang terjadi, kita tetap wajib husnudzon kepada Allah Ta'ala karena kenyataannya memang kita sama sekali tidak tahu. Bisa jadi sesuatu yang kita benci, ternyata itulah pilihan Allah. Bisa jadi sesuatu yang kita cintai, ternyata itu adalah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhlak kita kepada Allah harus selalu baik, yaitu husnudzon. Yakni mafi sulahu wa sulahu dinukum baduliyakum wa antum la ta'lamun dalika yubni ardu bima qadaita lakum wa innakum la ta'lamun ma fihi sulahukum. Jadi Allah itu lebih mengetahui kebaikan untuk hamba, baik kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk dunianya, kebaikan untuk agamanya. Ini Allah lebih tahu dan kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu apa. Makanya yang enak itu jalani hidup sesuai dengan apa yang ada. Ya jangan seperti air aja dah. Dinikmati aja apa yang ada. Insya Allah akan selamat kalau begitu. Insya Allah akan selamat. Iya. Nah itulah termasuk hal mengapa kita itu harus betul-betul wajib husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sesuatu yang disampaikan oleh As-Sakib Ibnu Ibrahim rahimahullah ta'ala. Sa'altu sab'ina min aliman min khamsati asya fa qulun ajabu bi jawabi. Ulama Ibrahim, Sakib Ibnu Ibrahim rahimahullah ini mengeluarkan satu pertanyaan. Ada 5 pertanyaan dan pertanyaan ini sudah dijawab oleh 700 ulama. Jadi sudah luar biasa. Yang menjawab sudah 700 ulama pertanyaan ini. Beliau mengatakan al-wahid qultu man akil qalu al-akil man lam yujibu dunya. Beliau mengatakan menanya kepada seseorang, siapakah orang yang punya akal? Nah, ini termasuk kita termasuk orang yang tidak punya akal, punya akal tidak tahu ini. Nah, siapakah orang yang akil itu, yang dikatakan orang yang punya akal itu siapa? Maka jawabannya sudah dijawab oleh 700 ulama. Kalau kita tidak setuju menjawab ini, kayaknya satu-satunya ulama di Suwata yang tidak setuju dengan jawaban ini. Iya. Allah. Malah 700 ulama. Betul. Termasuk ini. Iya. Manil akhir qalu al akhir malah dunia. Yang dikatakan orang yang berakal yaitu orang yang tidak cinta dengan dunia. Wes angan-angan diri. Iya. Kalau cinta dunia berarti berakal enggak? Iya. Ini kata ulama begitu. Jadi yang dikatakan orang yang berakal, orang yang punya akal, itu orang yang tidak mencintai dunia. Jadi beda, cinta dunia dengan butuh itu beda. Iya. Loh saya ya senang, sombong aku cek normal tadi, kan? Saya itu normal, jangan bilang tidak normal. Iya. Saya itu normal. Iya, percaya. Iya. Tapi kan ada nilainya, dan maksudnya. Jadi kita itu harus bisa memilah-milah mana yang namanya butuh, mana yang namanya cinta. Kalau saya, yang penting cukup aja kan. Iya. Mau perlu apa cukup, mau perlu apa cukup. Ada. Woi, mantap ya. Alhamdulillah. Nah, tapi itu yang dicari itu ya kan. Mobil ada. Maka kata beliau, Lamborghini. yang dikatakan orang yang berakal itu adalah orang yang cinta dunia. Maka kalau kita cinta dunia berarti tidak punya akal, tidak berakal. Bukan saya yang ngomong ya. Iya. Nah, jawaban ini sudah jawab oleh 700 ulama. Kalau tidak setuju berarti ulama pertama yang tidak setuju dengan pertanyaan ini.
punya akal ya. Sehingga tidak cinta kepada dunia. Logikanya kan itu salah toh, ya kan? Sesuatu yang seharusnya kita tinggal malah kita kejar, itu kan mundur toh, ya kan? Kita mau kemana? Ya ke alam akhirat, yang kuburan. Dunia di sebelah sana, mau ke depan, ya kan? Kok malah yang dikejar di belakang, berarti kan mundur. Mundur ya. Mundur. Tidak mungkin balik kita ini, tidak mungkin balik. Maka ada yang mengatakan hidup ini bagaikan es batu. Ya. Kita beli es batu satu bukan taruh. Ini mau dibikin es, mau enggak, kira-kira habis enggak? Habis. Jangan dikira beli es belum dipakai, gitu kan? Loh, habis mana? Yang lebih baik kita manfaatkan, kita bikin es yang enak, seger. Lah umur juga begitu. Umur ini kita pakai untuk ibadah atau kita pakai untuk maksiat, pada akhirnya ini selesai juga kok. Nah, kalau kita ini kita manfaatkan, es kita bikin es dawet, es cendol, apa lagi? Asik. Es kelapa. Kita kan nyaman merasakan kenikmatan segaranya. Nah, es jeruk ya kan. Ya. Tapi kalau hanya kita taruh, pada akhirnya habis juga dan kita tidak bisa mengambil manfaat sama sekali. Nah, lah umur juga begitu. Umur itu jangan dibiarkan saja. Kalau umur kita biarkan untuk maksiat, mencintai dunia, tidak ada nilai ibadahnya, ya pada akhirnya habis dengan sendirinya dan kita tidak bisa mengambil manfaat daripada umur yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya rugi pada akhirnya. Pada akhirnya dia rugi. Apaannya, Des? Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua. Jadi yang pertama adalah manil akil. Orang yang berakal adalah orang yang tidak mencintai kepada dunia. Yang kedua, mana tadi? Wasani Allah yuridu asa. Yang kedua adalah wasani la yuridu bima qasama ta'ala. Yang kedua adalah siapakah ahaduha yang suruh bima amara ta'ala wasani Allah yuridu. Wah, ini yang dibenci oleh Allah. Wal akil malah yujib dunia wa qultu minal kasbi qalu manil kasbi qalu man la yuhur dunya qultu minal ghani. Kemudian siapakah orang yang cerdas atau apa ya istilahnya ya, yang lipat cerdas? Qalu man lam yuhur dunya, orang yang tidak terbujuk, tertipu dengan dunia. Yang dikatakan orang yang cerdas, orang yang lipat, yaitu orang yang tidak tertipu dengan dunia. Artinya begini, dunia itu jangan sampai mengemudikan kita, tapi dunia itu harus bisa kita kemudikan. Sebab kalau sudah dunia tidak mengemudikan kita, maka hancur semuanya. Aku yakin hancur. Tapi kalau kita bisa mengemudikan dunia, bisa nyetir. Kalau ditumpah itu pasti melekat. Bahasa Allah melekat. Iya. Hancur semuanya kan? Tidak ada nilai kebaikannya. Tapi kalau orang itu bisa mengemudikan dunia, bisa memanage dunia dengan baik, maka itu termasuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang lipat. Maka al-malu wal banun fitnah. Jadi jangan sampai kita ini tertipu atau terbuai dengan mal dan anak. Ini yang kadang-kadang kita nggak setuju ya. Al-malu wal banun fitnah. Bahwasanya dunia dan anak-anak jangan sampai menjadi fitnah kepada kita. Artinya begini, kadang-kadang kecintaan kita kepada anak bisa-bisa melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah banyak terjadi, sudah terjadi. Saking cintanya kalau anak mau meninggal aja sayang. Wah, bisa itu disalahkan. Loh, kalau begini, itu anak-anak itu kayak banyak kok. Iya. Artinya kan ada waktu-waktu tertentu. Kalau sudah itu hubungannya dengan Allah, jangan memberatkan.
usahanya ngeropak, Iya. nyapu yang masjid barang gitu, kurang kerjaan nah itu. Hafal betul ya kayaknya. Nah ini kan masalah. Iya. Dihalang-halangi. Iya. Al-malu wal badut. Loh, istri itu kan mal tuh. Iya. Ad-dunya mata, wa khairu mata mar'atus solehah. Dunia itu adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Yo ngono itu yo. Iya. Dunia Iya. kok kira kan? Iya. Lagunya Bang Haji lagi. Jadi istri, mal, anak. Kata Allah jangan sampai itu menjadi fitnah. Artinya menghalang hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking senengnya kalau dunia mobil masih baru, baik jamaah dan jamaah, Iya. wujud cinta setnya gas. Sampai ndak lengket debu. Iya. Iya. Sampai jauh debu itu. Itu bukan saya yang ngomong. Iya. Allah itu kan memperingatkan kepada kita. Itu adalah kategori kenikmatan dunia. Jangan sampai kenikmatan dunia ini bisa merupakan menggoda kita untuk urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu termasuk orang yang tidak cerdas. Mana nafsu qalu man lam yuhurhu dunya qultu madroni. Kemudian beliau bertanya lagi. Pertanyaan yang ketiga, siapakah yang dikatakan orang yang kaya? Qalu alladzi yarda bima qasamallahu lah. Siapakah orang kaya itu? Kata beliau, yang dikatakan orang kaya yaitu orang yang yamna'u haqqullah ta'ala, orang yang ridho terhadap nikmat Allah, pembagian Allah. Ini namanya orang kaya. Bukan berarti kok kaya. Terus padahal kita kan kaya kan banyak uang nih. Iya. Nah, rumahnya gede, makro susun pintu, punya mobil, Wah, punya mantap. istrinya 4. Asik. Pusing apa? Satu aja tidak bisa membahagiakan kok 4. Iya. Iya, enteng 4. Takdir. Nah, tapi untuk yang dikatakan orang yang kaya itu orang yang ridho bima qasamallahu lah, orang yang ridho terhadap pembagian Allah. Nah, makanya apapun yang diberikan oleh Allah wajib untuk kita syukuri. Jadi sabar, tawakal, terima. Wis telu yo Pak wong Jawa. Sabar, tawakal, terima. Insyaallah hidupnya bahagia dunia akhirat. Amin. Kalau wis bersyukur wis ora oleh sembako bersyukur. Kalau menyadari, ya kan, semuanya pola pikir manusia itu yang ngatur Allah, itu wajib kita yakini. Loh itu rezeki manusia itu tidak sama loh. Iya. Ya kan? Iya. Kalau kita tidak menerima dengan pembagian Allah, yo kita sing bagi Pak RT. Iya. Pak RT-nya loh berubah. Warganya. Iya. Semuanya ngaku miskin loh Pak RT. Aku wong mata. Iya. Lembaga yang dikatakan miskin dan kaya kan bukan begitu. Iya. Orang yang kaya itu kalau ridho kepada kemudian, walaupun toh posisi cara pandangan mata itu adalah miskin, semiskin-miskinnya, tapi kalau ridho kepada Allah itu orang yang kaya. Allah. Nah itu dah. Itu jangan menawarkan mati saya itu orang miskin. Iya. Iya. Dimutasi aja. Makanya kata beliau yang dikatakan orang yang goni, orang yang kaya, ini adalah orang yang menerima pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita tuh mikirnya begini loh, ya tidak mungkin terus awal unduk, ya tidak mungkin lah, ya kan? Kayak apa kita membayangkan, ya kan? Jangan Allah
Israel. Ya. Selesai sudah perkara? Pasti kan? Ya. Selesai sudah? Tidak mungkin kalau Allah semuanya raja itu ya tidak mungkin. Iya. Nah, maka dengan belakang layar. Jadi Allah itu berhubungan dengan manusia dengan belakang layar. Diwasilah. Nah, wasilah RT. Iya. Wong sak RT duwe guru. Iya. Akhirnya banyak Pak protes. Iya. Tidak protes ya protes. Kalau saya begitu, itu loh sudah hak manusia itu kan lainnya Allah yang mengatur. Kita tidak tahu. Bisa jadi yang diberikan apa itu namanya sembako. Banyak kamu bersyukur. Sudah dikali sembako tidak mau syukur lagi. Iya. Kurang lagi. Nah, yang tidak dibagi, ya sabar. Itu bagianmu. Ya. Sing diwehi cerewet. Ya, ora syukur sing gak diwehi luwih cerewet neh. Tambah lagi. Ora sabar. Lah akhirnya ya ora nek sebenarnya. Iya. Sudah enggak usah dikasih aja sudah. Iya. Sudah enggak usah dikasih Pak RT. Iya. Itu jangan bahagia Iya. dulu. Kita belum tahu maksud Allah. Maka bukan dia cuma syukur kasih yo alhamdulillah, tak kasih yo. Iya. Ke rumahnya. Iya. Dari kasih ke rumahnya PRT. Kita tidak bisa menentukan kok, tidak bisa menentukan. Walaupun itu sudah putus, nanti kita dilaporkan RT 55 ada 20 orang. Iya. Ini kan ikhtiar manusia. Loh, bagaimana ya RT super ini? Ya kan? Sudah berusaha dikasih. Ini adalah dari 20 cuma keluar 2 hilang kosongnya. Loh, ternyata catatan juga dari sana. Kita tidak bisa menentukan akhirnya. RT hanya wacana. Ini gambaran. Karena yang dari sekarang kan begitu. Iya. Masalahnya bikin contoh yang ribet-ribet ya susah dipahami. Ya enak aja kan. Iya. Maka yang tidak dikasih sakit yo alhamdulillah. Yang dikasih sakit yo alhamdulillah. Kita tidak tahu mengapa Allah memberikan kesehatan kepada kita. Kita juga tidak tahu mengapa Allah memberikan sakit kepada kita. Bisa jadi yang sakit banyak bersyukur karena dosa-dosanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi yang sehat itu merupakan peringatan dari Allah. Kamu tak kasih sehat itu macam-macam koyo. Banyak ibadah. Jangan mentang-mentang sehat kamu itu melinding. Kepret malaikat kamu. Iya. Makanya lekatnya mana aja kan? Karena kita tidak tahu apa maksud Allah. Yang enak bisa berjalan aja. Sakit yo alhamdulillah. Sehat yo alhamdulillah. Jangan sakit ngeluhnya mengampun. Ya Allah saya pengen sembuh, pengen sehat. Pokoknya aku jawab. Iya. Begitu sudah sehat, lupa lagi. Yang sudah sehat belum dikasih sakit, melintir lagi. Hilang lagi dari permukaan bumi. Ini kacau itu kalau begini pokoknya sudah. Wasani Allah yurda bima qasamallahu ta'ala lah. Wasalis ayatul syai'an fala yajibu fayasqutu ala rabbi. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah walghani bima qasamallahu ta'ala man faqih qalu alladzi yamna'u min talabul ziyadah. Siapakah orang yang faqih atau ahli agama? Siapakah orang yang ahli agama? Pinter agama itu loh. Apakah orang yang pandai baca Quran? Apakah orang yang pandai baca kitab begini? Atau orang yang pandai ceramah? Orang itu sebagainya. Nah, tapi kalau menurut beliau yang dikatakan orang yang faqih, qalu alladzi yamna'u min talabuz ziyadah. Orang yang tidak selalu mengharap satu tidak merasa tidak puas. Orang yang merasa tidak puas itu termasuk orang yang tidak punya agama. Ya. Orang yang pintar agama, orang yang selalu menerima apa adanya dan tidak selalu menginginkan satu kelebihan. Tidak puas artinya dikasih 1.000, tidak puas ingin 2.000, dikasih rumah 1. Enggak. Wah. Ya bikin lagi.
Ada duitnya. Pokoknya kurang aja itu nah. Hidupnya tuh kurang aja, bisa dikasih segini masih kurang, segini masih kurang, segini masih kurang. Dan orang yang menahan terhadap segala kekurangan, itulah kata beliau orang yang fakih, orang yang pinter agama. Walaupun tak ngocoknya tapi bakal kurang, sama saja. Kurang hafid Quran tapi bakal kurang. Biasa aja loh. Jadi kan hanya di bibir, tidak masuk ke dalam hati. Makanya kita lihat orang-orang dulu, orang tua-tua dulu, tidak pinter-pinter amat kok. Mengangkat juga pinter. Tapi kan kebanyakan kan terima, ya kan? Panen, tani, panen 1 tahun sekali, ya sabar. Makan apa adanya, bogol pisang, makan. Dong telo, terus pokoknya apa ya adanya. Karena mendadak. Memang enggak. Itu aja nggak ada kan? Ya syukuri. Tapi yang jelas hatinya itu selalu bagus. Hatinya selalu bersih. Orang-orang dulu itu tidak aneh-aneh, ya kan? Aneh-aneh kalau orang sekarang. Wah, betul permintaan. Kurang ini sudah kasih ini, kurang itu sudah kasih itu, kurang itu yang lagi. Mati sudah. Maka ini kata beliau termasuk orang yang kurang fakih. Tapi orang yang pakai yang itu mencegah, menahan segala sesuatu yang membuat berlebih-lebihan itu rakus. Nah, maklum kasih kan belum ada istri, maklum aja kalau ada istri. Sama aja dia sebenarnya. Si ngomong ya. Iya makanya limpahkan aja. Nah, kemudian pertanyaan yang ke berapa? Keempat. Yang mengatakan bersiaga kalau belum bakhil, ini pertanyaan dalam selesai. Manil bakhil, siapakah orang yang bakhil? Qalu alladzi yanamu haqqullah ta'ala min malihi. Yang dikatakan orang bakhil adalah orang yang mencegah atau tidak mau melakukan haknya kepada Allah Ta'ala dari hartanya. Dikasih harta tidak mau sedekah. Wahil, sekek. Ya kalau hartanya sedikit, ya sedekahnya sedikit. Kalau hartanya banyak, sedekahnya banyak. Jangan sedekah hartanya banyak, sedekahnya sedikit, itu kebalik, ya kan? Karena pola manusia itu kalau hartanya banyak mikir, sedekahnya juga banyak. Kasih uang 10.000 enak sedekah. Begitu kasih uang 10 juta musik. Iya. Banyak betul itu sedekahnya. Iya. Semakin kaya semakin sekek. Iya kan? Apa itu seke? Apa namanya? Terakhir. Seke apa itu? Ngobrol lah. Mama banyak kok sama toh. Nah, pertanyaan yang kelima. Manil bakhil qalu alladzi yamna'u haqqullah ta'ala min mali wa yuqalu sahabatullah. Empat aja pertanyaan. Qalu wa yuqalu sahabatullah ta'ala ala aqdin bi salasati asya. Ini kutipnya teruskan besok. Ini kalau banyak goblok ini baru PR memakai. Ya, itu tidak masalah. Pakai PR kalau namanya juga sekretaris. Nah, kemudian ini masalah sepintas masalah sholat khusyuk. Kan Allah itu selalu mengharapkan kita sholat untuk selalu khusyuk. Lalu bagaimana versi pandangan Rasulullah menurut khusyuk? Allah juga berfirman bagi sholat atau bagi sholat dzikri, bahwasanya sholat itu adalah merupakan media ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pandangannya adalah pandangan batin, zikir pandangan batin. Maka sholat adalah merupakan media zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawailul dalam ayat yang lain, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun
sungguh sangat beruntung orang-orang ini yang bisa menjalankan sholat dengan khusyuk. Ada juga dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaratul allati yasluku min sholati la yatimu ruku'ha wa la sujudaha wa la khusyu'aha. Ya, sejelek-jelek manusia adalah pencuri. Siapa itu? Syaratul allati yasluku min sholati, orang yang mencuri di dalam sholatnya. Maksudnya la yatimu ruku'aha wa la yatimu sujudaha wa la khusyu'aha. Orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, yang tidak menyempurnakan sujudnya, dan tidak menyempurnakan khusyuknya, kata Rasulullah, sejelek-jelek pencuri. Bisa jadi kita itu para pencuri sholat. Nah, jadi intinya khusyuk itu ada di dalam hati. Tapi medianya juga ada secara dohir dan batin. Rasulullah juga bersabda bahwasanya wudu masih ada kita masih ya. Wudu itu juga merupakan media untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man tawaddu'a famat madha wa imtisak kharajat khotoyahu min famihi wa anfihi fa idza tasalla wajhuhu." Jadi barang siapa berwudu di saat kita kumur-kumur juga menghirup air dari hidung, kharajat khotoyahu min famihi wa anfihi, maka keluarlah semua kotoran-kotoran juga dosa-dosa yang ada di dalam hidung kita dan di mulut kita. Kita lihat secara dohir, kita kan dohir ini butuh kan, dohirnya kan kita membersihkan mulut dan hidung. Ternyata secara batin ini maksudnya media untuk menjadi khusyuk itu mulai saat kita berwudu. Karena as-sholatu lidzikri, sholat adalah merupakan media untuk mengingat kepada Allah. Nah, di saat kita wudu baru aja kita kumur-kumur dan membersihkan hidung, maka satu secara zahir membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hidung dan mulut, secara batin dosa-dosa yang ada di hidung. Jadi kalau udah baru mencium sesuatu yang tidak jelas, lahirnya hidung belang, buang barang-barang yang wong. Maka di saat kita menjalankan imtisak dan madmadah, kumur-kumur dan juga membersihkan hidung, di samping kotoran kita keluar, maka dosa-dosa kita juga keluar. Di saat kita berkumur-kumur, sing lambene doble. Insya Allah dosanya hilang di saat kita berkumur. Secara zahir juga menghilangkan kotoran, secara batin menuntun hati kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, jadi mulai wudu itu aja sudah memberikan jalan untuk kita bisa khusyuk. Cuma kita tidak ngeh, ya kan? Nggak ngeh. Makanya wudunya serakah. Maka dari sini kalau kita nanti tahu misteri daripada wudu, insya Allah kita akan lebih berhati-hati di dalam berwudu. Kita lebih hati-hati, betul-betul kita hayati, ya kan? Yang kita cari batinnya ini, karena itu sebagai media mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi khusyuk bukan berarti khusyuk terus ngotak-ngotak ya kan? Sholat 38 malam di kamar sendirian, tidak ada suara, tidak ada apa, ya kan? Bukan begitu. Nah, makanya kita sama-sama mempelajari apa sih maksud khusyuk menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah yang harus kita kejar, yang harus kita kejar. Maka banyak pendapat masalah khusyuk.
Enggak pantas. Siapa? Pak Soeharto kah? Enggak ada orangnya Pak Soeharto. Antoknya lah. Pak Harto. Enggak pernah sini. RT anu 40. Anu orang anu. Bu Tohari. Oh, bapaknya aja. Ibunya ada enggak? Oh, itu nih ibunya nah. Itu ibunya. Antar dia. Itu ibunya. Izin saya antarkan ibu. Terus kemarin Pak Tohari. Oh ya, ya. Ya wis kok tak antar. Masih duluan tulisannya baru dibilang gitu. COD 10%. Itu sudah diatur. Rancang ya. Gerakan tak tangan dua anggota tangan. Bisa aku gerakan tangan saya. Iya. Bisa. Iya. Iya. Itu gerak itu. Itu gerak itu. Itu gerak loh. Alhamdulillah. Nah, itulah jadi intinya nanti kita dilanjutkan di episode berikutnya. Jadi intinya bahwasanya khusyuk itu ada di dalam hati, bagaimana supaya kita mudah untuk mengingat Allah, itulah namanya khusyuk. Dan khusyuk itu kata Rasulullah bukan di saat kita mulai sholat, tapi dimulai sebelum kita melakukan sholat sudah media pembelajaran. Khusyuk artinya mutasil, hati kita nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan zahir wa batin. Semoga kita tetap bisa intinya untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.